Secara signifikan, ekonomi Indonesia masih aman-aman saja. Kok harimau agam, kalau kok gila-gila jelas sorang-sorang Aku kok pengen nangis ya lihat postingan-postingan kayak gini. Ini real realita di Indonesia. Kasihan anak-anakku kepanasan terus Mbak di tenda. Harga minyak goreng di pasaran tercatat naik signifikan. Menteri Pertanian dengan terang-terangan menyebut bahwa Ada Menteri Singapura mengutuk serangan terhadap Venezuela. Pak Anwar Ibrahim mengutuk serangan. Lalu kita tanya, emang Amerika berminat mau nyerbu Singapura, mau nyerbu Malaysia? Indonesia akan tamat. Indonesia akan kiamat. Gak usahlah omong besar kepada negara Malaysia. Secara signifikan, ekonomi Indonesia lebih baik daripada negara Malaysia. Uang rupiah jatuh ke jurang, ringgit naik. Harga barang-barang naik di Indonesia. Di Malaysia masih stabil. Indonesia cuma menjadi tamengnya Amerika. Sebentar lagi Indonesia akan tamat dan kiamat, kata orang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Ini pasti kalian tahu ya, geng, ya, si harimau agam yang selalu merempek itu, geng, ya, selalu pecet-pecet yang kayak gitu ya, geng, ya, tentang negara Malaysia kayak gitu ya, geng, ya. Dan dia, geng, membuat statement ekonomi Indonesia lagi baik-baik saja, lagi stabil saja. Terus dikatai sama si jantung pisang, geng. Kalau kau gila-gila saja kayak gitu ya, jangan ajak-ajak warga Indonesia. Kenapa demikian? Ya, karena mata uang kita itu semakin jatuh ke dasar jurang, geng. Dan apa akibatnya? Plastik naik, minyak naik, barang-barang pokok naik, gula, beras, telur naik, dan semuanya naik, geng. Dia malah bilang ekonomi kita lagi baik-baik saja daripada ekonomi kau. Waduh. Terus kena semprot tuh sama si JP. Dan beberapa video lagi yang akan membungkam si harimau agem ini ya, geng. Kakak gem. Oke, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa, bukan? Jom kita bergerak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, guys, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener, silahkan komen ke bawah. Janji, jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Secara signifikan, Secara signifikan. ekonomi Indonesia masih aman-aman saja. Oke. Kok harimau agam, kalau kok gila-gila jelas sorang-sorang Kok gila jelas sorang-sorang, tak payah nak cakap secara signifikan ekonomi Indonesia tuh masih aman-aman saja, kami nggak terlolong terpekik. Kok buta ke apa mata engkau Berapa ramai itu nelayan-nelayan berdemo sampai tak boleh nak melaut lagi sebab minyak mahal Betul. Kau tengok tuh, minyak makan je pun dah nak naik, bukan minyak bensin je naik beras pun macam tuh di Indonesia tuh menjerit orang sebab harga beras murah mahal. Paham tak engkau? Kau ni aku rasa kan dah gila, aku rasa. Aku kok pengen nangis ya lihat postingan-postingan kayak gini. Ini real realita di Indonesia. Orang-orang banyak yang susah makan, yang benar-benar membutuhkan ya. Malah kita alokasikan MBG itu kepada sekolah-sekolah yang kurang tepat sasaran. Dan salah satunya, contohnya sekolah adikku. Ya aku senang sih adikku dapat MBG, tapi adikku tuh sekolah swasta SMP. Dia dapat MBG dan SPP dia itu sudah dapat makan gitu loh. Jadi double. Makanya kemarin banyak protes di sekolahnya, sudah dapat MBG tapi SPP kok enggak dikurangi gitu. Itu kan kayak apa ya? Kayak nggak tepat sasaran gitu loh. Yang sekolah di situ orang mampu-mampu, kenapa dikasih MBG? Kalau aku, kalau lebih setuju ya, kalau MBG dibuat seperti ini, khusus untuk orang-orang yang tidak mampu gitu loh. Betul. Aduh, sedih deh. Yang seperti ini tuh justru malah pihak-pihak swasta. Ya semoga teman-teman yang ngasih makan gratis, perusahaan-perusahaan yang ngasih makan gratis ini rezekinya makin lancar. Amin. Thank you so much ya. Aku yang gak ikut makan, ikut seneng banget. Kasihan anak-anakku kepanasan terus Mbak di tenda sekolah Mbak. Ini yang dibilang ekonomi Indonesia baik-baik saja, harimau agam.
Tangis guru di Takengon pecah. Anak-anak belajar di tenda usai sekolah terkena banjir. Bangun Koperasi Desa Merah Putih mampu. Membuat MBG mampu, tapi sekolah di Aceh ini yang terkena banjir belum lagi selesai. Aduh. Yang sabar ya Bu, sabar. Sabar, sabar. Sabar itu adalah sebagian dari iman. Pemirsa, harga minyak goreng di pasaran tercatat naik signifikan. Menteri Pertanian dengan terang-terangan menyebut bahwa ulah mafia pangan telah merusak distribusi nasional minyak goreng. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dirinya menduga ada praktik mafia pangan yang menjadi salah satu penyebab utama terganggunya distribusi dan kestabilan harga bahan pokok di pasaran. Menurut Amran, kondisi harga minyak goreng saat ini dinilai tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang semestinya. Amran menjelaskan secara teori ekonomi, harga minyak goreng seharusnya mengalami penurunan karena produksi dalam negeri melimpah dan permintaan pasar tidak mengalami lonjakan signifikan. Namun kenyataannya harga justru terus mengalami kenaikan di tingkat konsumen. Dirinya menilai keberadaan mafia pangan telah mengganggu rantai distribusi komoditas strategis nasional sehingga memicu ketidakstabilan harga di masyarakat. Minyak goreng, nggak ada alasan naik. Ditindak. Nggak usah dikasih peringatan tindak. Nggak ada alasan. Nah ini orang-orang kita berpandangan bahwa kalau supply-nya banyak, harga turun. Nah Indonesia supply dunia, supply minyak goreng dunia. Kenapa naik? Oke. Iya kan? Nah, tolong ditindak aja. Udahlah, nggak usah terlalu dimanjakan. Tindak aja, rakyat menunggu kita. Nggak ada waktu untuk diskusi-diskusi. Gak usahlah omong besar kepada negara Malaysia. Secara signifikan, ekonomi Indonesia lebih baik daripada negara Malaysia. Uang rupiah jatuh ke jurang, ringgit naik. Harga barang-barang naik di Indonesia. Di Malaysia masih stabil. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Harimau agam, harimau agam. Intinya tetap setiap lihat dia ya geng ya di TikTok kayak gitu ataupun terjumpa di media sosial mana gitu. Ikinya skip geng karena ini orang ngomongnya kayaknya belagu ya. Belagu apa ya namanya? Belaga. Belaga kayak gitu ya geng ya. Belaga kayak gitu. Belagu dengan belaga itu sama ya, hampir sama gitu. Orangnya belaga, orangnya sok banget sombong kayak gitu ya geng ya. Dan dia tuh seakan-akan wow. Dia nih seakan-akan menjilat ke pemerintahan kita kayak gitu ya, geng ya. Padahal banyak orang Indonesia yang berkomentar ataupun netizen Indonesia yang tidak suka dengan pernyataannya juga karena terlalu menjilat dia kayak gitu ya, geng ya. Oke, ini ada sebuah geng ya. Narasi juga daripada menteri kita, PM Malaysia dan Singapura berani mengutuk Amerika sementara Indonesia. Nah, jom kita simak dulu bersama-sama lagi. Boleh aja Perdana Menteri Singapura mengutuk serangan terhadap Venezuela. Pak Anwar Ibrahim mengutuk serangan. Terus kita tanya, emang Amerika berminat mau nyerbu Singapura, mau nyerbu Malaysia? Kenapa kemarin ketika Venezuela diserbu, presidennya dicomot, diadili di sana, kita tidak berani mengeluarkan satu statement keras, to condemn, mengutuk segala macam. Kita agak lebih soft. Ya. Yang keras justru Singapura. Menteri Kehakiman merangkap sebagai Menlu pada waktu itu, ad interim, namanya Bu Megawati. Jadi saya lapor Bu Mega, Bu, Amerika membom Baghdad. Sikap kita gimana? Adik pikir aja apa yang paling baik. Press conference, pemerintah RI mengutuk serangan Amerika terhadap Irak. Geger dunia.
Indonesia akan tamat. Oh, Indonesia akan kiamat. waduh. Karena sudah memfasilitasi tentara Amerika untuk mengempur Iran. Berarti itu musuh Iran. Kedepannya kalian akan melihat rudal-rudal Iran berterbangan di langit. Ini dia faktanya. Rar. Indonesia baru saja menyerahkan Bandara Kertajati ke militer Amerika. Pemerintah Indonesia baru aja dapat tawaran menggiurkan. Bandara Kertajati mau dijadiin pusat bengkel pesawat militer Hercules se-Asia. Biayanya ditanggung penuh sama Amerika. Ini taktik licik Amerika. Di balik tawaran perbaikan Bandara Kertajati, ternyata ada misi rahasia yang bisa menyeret Indonesia ke pusaran perang dunia. Amerika diam-diam menjadikan Kertajati sebagai pangkalan militer untuk penyerangan ke Iran, dan Indonesia akan jadi korban dari rudal Iran. Kita jadi tameng hidup demi kepentingan negara lain. Menurut kalian, ini kerja sama cerdas atau jebakan? Bayangin, investor sebesar Cina udah mulai protes ke Indonesia. Iya, Asosiasi Pengusaha Cina atau Kadinnya Cina baru aja kirim surat ke Prabowo. Isinya, mereka ngeluh soal aturan bisnis di Indonesia yang makin berat. Mulai dari aturan DHESD yang mewajibkan devisa hasil ekspor sumber daya alam disimpan dulu di Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan royalti minerba sampai perizinan dan regulasi yang sering berubah. Padahal Cina itu salah satu investor besar di Indonesia. Surat ini sih belum ada tanggapan resmi dari Pak Presiden. Tapi Pak Purbaya udah bilang kalau pemerintah akan mengutamakan kepentingan nasional. Indonesia nggak bisa terus-terusan bikin aturan sekedar ngikutin kemauan investor. Harus sama-sama menguntungkan. Dan sekali lagi, utamakan kepentingan nasional. Pemerintah pengen hasil sumber daya alam lebih banyak ngendap di dalam negeri, bukan langsung lari keluar. Atau diolah dalam negeri dulu lah. Intinya, Indonesia mulai berani pasang aturan sendiri. Bukannya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, jadi ya harusnya investor ikutin aturan negaranya. Tapi kalau investor mulai keberatan, apakah ekonomi Indonesia bakal kena dampaknya? Atau justru ini tanda Indonesia mulai lebih berdaulat secara ekonomi? Menurut kamu gimana? Bagaimana jika Malaysia jadi membeli jet tempur siluman Su-57E dari Rusia, sementara Singapura mengoperasikan jet tempur siluman F-35? Maka Asia Tenggara terutama Selat Malaka sudah dipastikan akan menjadi laboratorium uji coba kedua poros kekuatan dunia, yaitu Barat Amerika dan Timur Rusia. Akan ada adu intelijen, saling intip radar antara Rusia dan Amerika yang menarik untuk disimak. Meskipun belum ada tanda-tanda kontrak pembelian Su-57E dari Malaysia dan hanya masih bersifat tinjauan, berbeda dengan Singapura yang sudah menandatangani kontrak, tapi berita ini cukup menarik untuk dibicarakan. Jadi gak usah sombong kepada negara Malaysia bahwasannya ekonomi kita signifikan lebih baik daripada negara Malaysia. Lihat, Indonesia cuma menjadi tamengnya Amerika. Sebentar lagi Indonesia akan tamat dan kiamat, kata orang tadi. Gimana nih, geng? Waduh, bahaya banget ini ya. Waduh, Indonesia cuma menjadi tamengnya Amerika. Malaysia dan Singapura berani mengutuk Amerika, sedangkan Indonesia cuma diam terpaku saja di pojokan, geng. Indonesia akan segera tamat dan kiamat. Waduh, ini bahaya banget nih ya. Waduh. Takut giginya. Takut bener. Karena terlalu dekatnya Indonesia dengan Amerika sampai mengizinkan sebuah bandara yang mungkin ya tidak ramai pengunjung, tidak ramai orang yang terbang, kayak itu ya, geng. Di Kertajati itu akan menjadi dampak besar kepada ekonomi kita juga, geng, termasuknya Cina. Cina itu kan tahu sendiri ya, saingannya Amerika. Pasti kita akan dilirik lagi oleh Cina, geng. Cina lebih melirik negara-negara seberang kita, kayak gitu ya, geng ya. Kalau Amerika ingin menanamkan modal apa, investor apa dari Amerika ke Indonesia? Tak mungkin, dia lebih memilih Malaysia ataupun Singapura. Itu lebih penting dia, geng. Karena apa? Karena keamanan dan juga aturan di sana tuh lebih terjaga dan juga lebih tertib, kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.